Halo teman-teman semuanya, happy Sunday for all of you guys. Ayo kita siapin hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siapin posisi ternyaman kalian untuk memuji dan menyembah Dia. Spirit comes to us. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. Yes, it is. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Oh Jesus, I'm desperate for you, and I'm lost without you. Oh, I'm lost without you. 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 Biar hadirat-Mu Tuhan datang dalam hati kami Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk datang sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saya haus du aliran sungai-Mu.
Happy Sunday semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Coba di chatnya, coba ramein. How are you today? Happy Sunday. Ah, so good to be back. Halo Kak John. Thank you Zoe. Kita ada kedatangan beberapa tamu juga. Hari ini ada teman-teman dari Mojokerto yang gabungan. Ada Kak Purba di sana. Halo semuanya. Halo, halo, halo. Oke, so sebelum kita masuk firman, yuk kita doa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam hadiratnya Tuhan. Aku berdoa Tuhan hari ini biar hati kami bisa ditenangkan dari segala kebisingan yang mungkin ada di dalam kehidupan kami. Biar kami duduk aja manis Tuhan di bawah altarnya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa Engkau pakai hambamu ini Tuhan untuk bisa menyampaikan firman hari ini uh, dengan cara yang sesuai dengan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau yang menggemburkan hati kami supaya setiap benih yang ditabur bisa berbuah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, so tanpa ber 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 apa berpanjang-panjang, hari ini kita masih mau lanjutin lagi nih seri kita Let's Grow, ya kan? Jadi ini seri akan ada 2 bulan kita ngomongin ini. Kita akan membahas berbagai topik seputar esensi yang perlu kita lakukan untuk bisa bertumbuh secara rohani. So hari ini topiknya adalah how to read the Bible. Kalau minggu lalu kita udah ngomongin lebih kenapa Alkitab itu penting gitu kan, kenapa kita harus baca Alkitabnya. Hari ini hopefully kita bisa masuk ke dalam praktikalnya nih. So kalau ada yang punya pertanyaan atau apapun silahkan di chat. Dan hopefully kita hari ini bisa lebih ngomongin tentang praktikal. Sebenarnya baca Alkitab tuh harusnya kayak gimana sih? Dan hopefully bisa membantu teman-teman supaya lebih enjoyable dan bisa dipakai sama Tuhan. Waktu kita membaca Alkitab itu menjadi sesuatu yang nggak cuma beban gitu, atau aduh nggak ngerti sama sekali gitu. Hopefully hari ini kita bisa membahas tentang ini gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau message hari ini, firman hari ini itu hanya buat yang percaya dan ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Oke, so sekali lagi hanya buat yang percaya dengan segenap hatinya, dan ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. So ini basically semua seri ini ya tentang ini ya. Kalau benar di dalam hatinya kita, kita percaya sama Tuhan dan kita pingin bertumbuh dalam pengenalan kita sama Tuhan, ya ini firman untuk kamu. Ya seri ini untuk kita, gitu kan. Nah, tapi kok gimana kalau kalian sebenarnya enggak sebenarnya kalau boleh jujur ya gue nggak gitu peduli sih Kak, gitu. Atau mungkin ada yang ragu di sini tentang Alkitab, tentang iman, tentang gereja, tentang Tuhan. Gimana kalau lagi doubt? Dan aku tahu sebenarnya kalau kita boleh jujur, anak-anak muda sekarang banyak kok yang doubt, jadi nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian lagi di tempat dimana kalian lagi justru ragu soal kebenaran, ragu benernya nggak sih ini Alkitab firman Tuhan? Ada gunanya nggak sih Alkitab ini buat hidupku? Ya nggak apa-apa. Nanya aja, jujur aja dengan keraguan kita. Bertanya. I would love to be able to have a conversation with you. Kalau ada di sini yang ragu, yang pengen tanya, Kak, gue pernah dengar Alkitab begini begitu, kayaknya nggak mungkin deh ini firman Tuhan. Ayo tanya aja, gitu. Tanya di kesan, tanya di image group kalian. Kalau mungkin kalian sebenarnya nggak begitu percaya sama, nggak ada gunanya Kak baca Alkitab gitu. Gue dengerin khotbah aja atau apalah gitu kan. Whatever. Oke, silahkan bertanya. So we are welcome untuk kalian bertanya. Lebih baik bertanya dan ragu dan actually jujur sama keraguan kamu. Abis itu cari jawabannya daripada enggak sama sekali. Nah ini yang bahaya. So disclaimer-nya ini sebenarnya buat orang-orang yang seperti ini, yang acuh gitu. Nah ini yang paling bahaya karena ruginya di kamu kalau kamu acuh. Kalau kamu udahlah nggak peduli, bener ya boleh terserah. Kalau nggak bener juga nggak apa-apa. Gue nggak bakal nanya apa-apa. Pokoknya gue akan jalanin terus hidupku. Nah itu yang bahaya.
Karena di situ nggak ada pertumbuhan pasti di dalam hatinya kita. So, either yuk kita sama-sama komit untuk melakukan firman Tuhan, percaya, atau ya kalau ragu, bertanya aja gitu ya. So, itu cuma preface saja, disclaimer-nya. So, yuk kita kumpulin hati kita, bagi yang percaya, bagi yang pingin kenal Tuhan lebih dalam lagi, How to Read the Bible ini harusnya bisa membantu kita. Nah, Mazmur 19 ayat 8 sampai 12 bilang seperti ini. So, ini manis banget kalau dibaca. Ini kayak si pemazmur itu tuh lagi menggambarkan dengan kata-kata apa namanya kata-kata yang deskriptif banget tentang firman Tuhan itu. So yuk kita tangkap hatinya si pemazmur ini ya. Dia bilang gini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Nah, berarti kan ada tuh, aku udah coba warnain ya, kata-kata deskriptifnya si pemazmur ini tentang sifat dari firman Tuhan. Sudah sempurna, teguh, tepat, murni, suci, benar, indah, manis. Wow, deskriptif banget kan. Nah, coba kalau boleh jujur. Kalau dari hati kita, kalau lihat Alkitab atau baca Alkitab, apakah hal-hal kata-kata deskriptif ini yang keluar dari hatinya kita? Kulihat itu, wah sempurna, teguh, tepat, murni, suci, benar, indah, manis. Siapa yang di sini pernah ketiduran baca Alkitab? Ayo angkat tangan. Siapa di sini yang pernah baca Alkitab terus malah ngeblank? Apaan ini, ngomong apaan? Ayo, ya jujur. Sering ya? Aku pernah ngobrol sama Kak Christopher Tabeheru, katanya dulu dia itu nggak bisa tidur kalau malam. Kalau mau tidur, dia jurus paling ampuhnya apa katanya? Baca Alkitab. Nggak ada yang lain katanya. Itu paling ampuh. Gue pasti bisa baca. Gue pasti sesusah apapun gue tidur, gue baca Alkitab, gue pasti tidur katanya. Wow. Sampai segitunya kan. So, bener ya. Kok bisa sih pemazmur ini ngomong kayak gitu? Oh, dia ngelihatnya tuh seolah-olah firman Tuhan itu. Ini, dan by the way, ini perjanjian lama yang dia deskripsiin. Waktu itu belum ada perjanjian baru, guys. Katanya Taurat Tuhan itu sempurna, indah, manis. Wih, keren ya. Nah, pertanyaannya, yang salah pemazmur atau kamu? Kamu adu yang mana nih? Dia kalau bisa sampai ada di tempat di mana dia bisa melihat firman itu sampai seperti itu, alangkah indahnya kalau kita pun bisa ambil bagian dalam itu ya. Aku pingin banget untuk bisa ngelihat firman Tuhan sama seperti pemazmur-pemazmur ini. Ya kan? Untuk bisa melihatnya sebagai sesuatu yang sempurna, teguh, tepat, murni, suci, benar, indah, dan manis. Dan disitulah katanya kalau orang yang berpegang kepada firman-Nya mendapat upah yang besar. So hari ini hopefully kita bisa maju atau memulai progres kita untuk bisa punya hubungan dengan firman Tuhan yang lebih baik. So hari ini coba ayo ngaku, siapa yang gak pernah saat teduh, yang jarang banget baca Alkitab, hampir gak pernah. Gak usah angkat tangan, ntar malu. Ya kan? Atau mungkin kalian sama dibaca tapi terpaksa, atau mungkin kalian udah nyerah gitu kan. Ya hopefully hari ini ada sebuah jawaban atau titik cerah di mana kita bisa ngelihat hatinya Tuhan di belakang firman ini dan gimana kita harus meresponinya. So teman-teman, ada 3 kata ini yang gue mau ajak kita untuk renungin. Ada Bible reading, ada Bible study, dan ada daily devotion. Ya maksudnya ada lebih lah ya, cuman hari ini coba kita renungin 3 hal ini. Ada yang namanya baca firman. So kalau Bible reading, kata kerjanya apa? Baca, ya kan? Ya baca. Pokoknya kata kerjanya baca. Membaca firman, membaca
Alkitab gitu ya. Bible study. Nah, kalau study ini kata kerjanya adalah mempelajari. So beda ya, kalau itu levelnya aja udah beda. Dari yang satu kegiatannya adalah membaca, yang satu itu mempelajari. Nah, ini ada aspek yang lebih dalam ya. Of course beda ya, Bible study sama Bible reading. Tapi ada satu lagi yang jauh lebih penting sebenarnya menurut aku ya, yaitu daily devotion. Kalau bahasa Indonesianya saat teduh, tapi saat teduh sebenarnya nggak mendeskripsikan kata devotion ini. So, aku mau ajak kita untuk explore. Uh, kerinduanku adalah seperti ini. Bukan supaya meyakinkan kalian untuk baca firman setiap hari. Karena kalau cuman baca firman setiap hari, kalau kamu udah baca, kamu sukses. Tapi kan bukan itu kan hati Tuhan. Bukan tentang bacanya, kegiatan bacanya, gitu kan. Dan bukan cuman Bible study. Of course Bible study bagus banget, Bible reading juga bagus banget, gitu kan. Tapi itu kata-kata kerja itu adalah kata-kata yang mendeskripsikan harusnya sesuatu yang lebih bermakna, yaitu hubungan. Kita kan udah ngomongin dari awal, kita udah preface Let's Grow ini tentang connected sama Tuhan. Kalau sejatinya adalah pertumbuhan rohani, itu datangnya cuma satu sumbernya, yaitu Tuhan. Kalau kita plugged in, kalau kita nempel sama sumbernya kita, ya kan ada hubungan, ada pengenalan gitu kan. Kalau kita terhubung sama Tuhan, kita pasti bertumbuh, kita pasti berubah, kita pasti mengenal Dia lebih dalam lagi. So, hubungan ini yang kita lagi upayakan melalui kegiatan ya reading, ya Bible study. Tapi kata yang lebih tepatnya adalah daily devotion. Daily devotion. So, devotion itu artinya apa sih? Devotion kalau bahasa definisinya adalah ini, perasaan cinta dan kesetiaan yang kuat, kualitas pengabdian. Lalu kedua adalah penggunaan waktu, uang, energi dan lain-lain untuk tujuan tertentu. So yang namanya daily devotion, ya kan? Which is ini yang sesuatu yang aku mau promote ke kalian adalah perasaan cinta kita kepada Tuhan, kesetiaan yang kuat dan pengabdian kita sama Tuhan dalam bentuk ya ada waktu tersendiri gitu kan. Penggunaan waktu, uang dan energi kita untuk mengabdi. untuk cari Tuhan. Gitu ya. So, bukan masalah tentang hari ini udah baca Alkitab belum? Oh, seminggu bolong baca Alkitab berapa kali? Bukan itu sebenarnya hatinya. Hati terutamanya adalah pengabdian kepada Tuhan, cari Tuhan, kenal Tuhan, terhubung sama Tuhan. Bentuknya kayak gimana? Salah satunya adalah Bible reading. Salah satunya adalah Bible reading. So, itu cuma salah satu aja. Gitu kan. So jangan terlalu merasa bersalah kalau hari ini nggak baca Alkitab, tapi berdoanya kusyuk banget. Atau kita ngerasa ada breakthrough di momen kita worship sama Tuhan, atau berdoa kita jujur hari ini sama Tuhan, tapi kita nggak baca firman. Karena poinnya adalah sebenarnya daily devotion. Nah, tapi aku mau convince kalian kalau sebenarnya ya pembacaan Alkitab itu penting dan kita harus bangun ini menjadi suatu disiplin atau value dan ini berharga buat kita untuk sampai ke depannya gitu ya. So ini yang aku mau ingetin lagi, ini dari minggu pertama ya, hati dibalik disiplin rohani ya ini melakukan apapun yang diperlukan dengan namanya mengabdi ya, apapun yang diperlukan untuk membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. So deskripsinya adalah harusnya kenal, harus ada kekaguman di sana, ada sayang di sana. So, berapa kali kita buka Alkitab, nggak ada rasa kenal-kenalnya, nggak ada rasa kagumnya, nggak ada rasa sayangnya sama Tuhan. Itu bukan sesuatu yang personal, tapi sesuatu yang cuma kegiatan agamawi doang. Nah, ini yang harusnya, aduh, kasihan. Kasihan kamunya, kasihan Tuhannya. Ya kan? Kita ngelakuin sesuatu yang cuma kegiatan doang, tapi nggak ada relationship di dalamnya. Nah, aku mau tanya nih, so, kenapa? Why read the Bible for daily devotion? Kenapa nggak doa dong? Kenapa nggak nyanyi doang? Kenapa harus actually baca Alkitab? Ayo, ada yang punya jawaban nggak? Aku mau lempar nih. Baru mau ngetik. Itu udah tadi ya. Ada yang punya opini? Oh nggak ada ya, udah lanjut. Susah pertanyaannya. Oke, pertanyaan kenapa itu biasanya nggak bagus untuk survei.
Sepi guys. Eh, yang pertama adalah ada 3 poin. Ada 3 poin. Kenapa baca Alkitab for daily devotion? Yang pertama, Tuhan pengen ngomong. Lebih gaulnya lagi, Tuhan pengen ngobrol. Namanya juga firman Tuhan, ya kan? Firman kan kata-kata. Ya namanya kata-kata berfirman gitu ya. Ya berarti kan dia pengen ngomong sama kita. Itu loh hatinya Tuhan setiap hari. Hari ini aku pengen ngomong sama Epi, sama Shirley, sama Kwang, sama Ezer. Aku pengen ngomong. Dan yang dipilih sama Tuhan untuk menjadi jembatan dia gitu untuk bisa berfirman kepada manusia adalah kata-kata. Makanya ada kata kerjanya membaca gitu ya. The Bible is there supaya dia bisa ngomong directly ke kamu. Teman-teman, dari daily devotion itu sesuatu yang sangat personal bentuknya. Dan kenapa kamu harus membaca firman sendiri loh? Bukan dibacain sama orang lain atau dijelasin sama orang lain. Karena kadang-kadang mindset kita dalam Alkitab, kita pengen tahu kebenaran, ya kan? Kita pengen tahu benar atau salahnya. Doktrin yang ini atau doktrin yang itu. Menurut opini pakar yang ini atau komentar yang ini seperti ini dan seperti itu. Definisi kata ini atau gitu kan? Approach-nya kadang-kadang terlalu knowledge. Aku ingin tahu. Dan kita lupa kalau ada elemen ini, kalau Tuhan tuh cuman pingin ngobrol atau ngomong sesuatu yang personal kepada kita. Itu hatinya Tuhan, berrelasi sama kita. Don't get me wrong, it's all benar-benar harus gitu kan. Harus, kalau cuman jangan kira kalau kita interpretasi sendiri, nggak perlu belajar apa-apa gitu kan, nggak perlu pakai resources yang lain, nanti sesat ngomong baca-baca, nanti lagi buka-buka Alkitab tiba-tiba ke ayat yang tentang si Yudas bunuh diri, nanti kita mau dapetin apa dari situ? Kita harus bunuh diri gitu, enggak kan? Nggak bisa kayak gitu. Tapi hatinya seperti ini. Tuhan pengen ngomong sesuatu yang personal buat kita. Dan percayalah, di dalam daily devotion, kalau kita masuk dengan hati yang benar, hati yang rindu, dan siap untuk belajar, Tuhan pasti ngomong sesuatu yang personal, yang direct, yang spesifik untuk kamu. Dengan cara yang cuma kamu bisa ngerti. Karena ini sesuatu yang rohani. Tau gak, firman itu, kata-kata yang ditulis itu sesuatu yang hidup dan rohani. Nanti ada ayatnya, aku bukain. Oke, itu nomor 1. Jangan terlalu lama. Yang kedua adalah firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Otoritas tertinggi. Artinya apa? Nggak ada yang di atasnya lagi. Kebenaran sejati udah dibakukan di dalam firman. Firman itu utuh. Semua kebenaran yang ada dan perlu manusia tauin ada di dalam firman itu secara holistik. Itu otoritas tertinggi. Jadi kalau kita nggak baca otoritas tertinggi itu, atau kita nggak ngerti prinsip-prinsipnya, ya kan, kita nggak punya batu karang yang teguh untuk kita bisa berpijak. Kita nggak tahu tindakan kita benar atau salah. Kita nggak tahu kalau itu menyenangkan hati Tuhan atau enggak, gitu kan. So harusnya ada mindset di mana kita datang itu bukan hari ini aku ngerasa aku harus berbuat A gitu. Dari mindsetnya kita udah membuat satu keputusan, baru kita cari di firman Tuhan backingan mana nih ayatnya supaya ngedukung keputusan gue. Bener kan gue harus kayak gini kan, bener kan gue nggak perlu maafin dia kan, gitu kan, atau bener kan, ya bukan kayak gitu. Yang namanya otoritas tertinggi berarti kita ya tunduk sama apapun yang firman itu katakan. Gitu kan. So ini pentingnya kenapa ya? Karena itu. Kalau kita nggak submit dan kita nggak baca kalau ada firmannya, gimana caranya kita bisa dipimpin sama Tuhan. Nah yang terakhir, firman itu merubahkan. Transformatif. It transforms you. Memperbaharui akal budinya kita. Tahu gak teman-teman, kita ini manusia berdosa. Mau ke gereja 70 tahun pun, ya kan, hidupnya di gereja pun, mau hamba Tuhan pun, kita ini semua manusia berdosa. Selama kita ada di bumi ini, kita masih terikat sama sin nature-nya kita ada di dalam tubuh ini.
Suatu saat nanti kita akan lepas dari itu. Tapi hari ini kita masih, ya kan? Dan yang namanya ada sin nature, artinya ada pola pikir yang salah selalu. By default kita selalu salah mikirnya. Nggak sesuai sama firman Tuhan, nggak sesuai sama hatinya Tuhan. Kita nggak berbelas kasihan sama orang lain. Kita by default kita selfish, gitu kan? Mencintai diri sendiri lebih daripada apapun itu. Nah, di dalam firman Tuhan di saat kita membaca itu, tau gak, ada pembaharuan akal budi kita, dirubah tek cara pikirnya. Oh gitu toh cara pikirnya Tuhan. Gila, Yesus waktu itu berbelas kasihan banget sama wanita Samaria. Oh gitu toh caranya hidup. Oh gitu toh caranya mikir. Oh, duit itu tuh ternyata bukan segalanya. Itu ada di dalam situ. Firman itu merubahkan. Ini ayatnya. Ini ayatnya yang super keren. Ibrani 4 ayat 12 bilang kayak gini. Sebab firman Allah hidup katanya, dinamis. Dia itu ada life-nya di dalamnya. It's full of life. Waktu kita baca ada energi yang bisa masuk ke dalam roh kita. Itu menguatkan kita, itu makanan bagi rohnya kita. Hidup dan kuat, teguh kan dia bilang. Dan apakah lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. So, kalau kita membiarkan firman itu berbicara kepada kita, waktu kita buka firman itu, di saat kita punya mindset ini bahwa hari ini aku mau Tuhan ngomong ke aku mau dirubahkan sama firman, aku mau mendengar Tuhan mau ngomong apa sama aku. Oh, percayalah teman-teman, pedang itu bisa nusuk dalam banget. Ada yang namanya conviction. Roh Kudus itu bisa pakai firman itu untuk benar-benar ngebelah hatinya kita. Yang tadinya nggak tobat-tobat jadi tobat gitu, istilahnya gitu ya. Ada pemikiran yang busuk gitu kan, ada belenggu-belenggu dosa di dalamnya. Itu firman yang punya kuasa untuk hancurin. Pedang bermata dua, sangat tajam. Gak ada yang lebih tajam, otoritasnya sangat tinggi. Wow, gitu ya. Firman Tuhan ini, aduh, harusnya kita tuh sayang banget sama dia. Kita harusnya tuh punya hati yang rindu banget untuk bisa ada di dalam firman. Gitu. So, itu ini masih agak introduction sedikit. Nah, coba di kolom chat nih, aku ada pertanyaan yang udah aku siapin. Ini harusnya bisa dijawab. Aku mau nanya ini, yang pertama. Baca Alkitab harus pagi atau enggak nih? Sering ya dengar orang-orang gereja ya, harusnya semua, harus pagi, jam 5 pagi gitu kan. Baca Alkitab harus pagi atau enggak menurut kalian? Enggak. Wah, ini kayaknya sehati semua nih kayak. Enggak harus pagi ya? Lebih baik pagi. Boleh. Benar. So, ada yang berapa ini lebih baik pagi? Ada yang bilang enggak. Ada gak firman yang ngomong tentang baca Alkitab harus pagi? So, ini nggak bisa dijadiin peraturan nih guys. So, jangan kecewa sama diri sendiri kalau kalian nggak bisa baca Alkitab di pagi hari. Tapi benar kata Edi, bahkan di firman Tuhan ada beberapa kali dimention kalau kalau bisa cari Tuhan di depan harinya kita, bukan di belakangnya, itu akan merubah harinya kita lah basically ya, karena kita mulai dengan cari Tuhan lebih dahulu. Tapi nggak harus, oke? Nggak harus. Boleh nggak baca renungan aja, nggak baca Alkitabnya? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Ayo, aku mau dengar opini kalian. Better dua-duanya. Bisa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang real loh. Aku pun mikir ulang. Bener gak sih harus baca actually Alkitabnya gitu kan? Kalau sekarang agak digital ya, dulu maksudnya harus buku yang itu gak sih? Atau boleh gak orang yang udah lebih bijaksana, udah guru, udah ditelaah, udah dikasih tahu, oh ini backgroundnya begini, maksudnya ini, prinsipnya ini gitu kan? Kita baca itunya aja yang udah diolah gitu kan? Nggak langsung dari firmannya, boleh gak?
Ya, aku mau ngajak kalian mikir aja, aku nggak mau kasih tau jawaban benernya juga. Sudah, gitu aja. Bye. Lanjut. So, daily devotion is personal. Yakobus 4 ayat 8 bilang kayak gini. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. So daily devotion is an act of getting closer to God. Itu effortnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang rendah ini untuk cari Tuhan ya ini dengan cara itu. Daily devotion. Part of it is Bible reading. Pokoknya cari Tuhan. Itu bottom line-nya. Pokoknya cari Tuhan. Dan gue yakin kalau kita benar-benar punya cari Tuhan, kita pasti punya kerinduan untuk baca firman. Harus cari kebenaran. So, pokoknya cari Tuhan. Gimana caranya, Gan? Gimana caranya, Gan? Nah, ini aku nambahin sedikit. Swap J. Swap J. Gimana caranya? Nah, ini metode paling bakhla dan dari dulu juga udah dibaca dan paling efektif memang. Paling efektif. Kalau kita nggak sistematis dalam melakukan hal ini dan nggak punya metode yang jelas, namanya bukan disiplin. Namanya bukan disiplin. Sampai hari ini pun di saat aku membaca firman, pasti ini langkah-langkahnya. Nggak bisa kebalikannya. Oke? So actually, kalau yang actually lebih benarnya adalah P swap J. Maksudnya depannya doa dulu, habis itu ditutup juga dengan doa. Gitu. Cuma basically kayak gini. Step pertama, nih ya, kalau kalian pingin belajar, kok nggak pernah saat teduh sebelumnya, nggak pernah dengar Tuhan berfirman melalui firman Tuhan sendiri secara pribadi. Gimana caranya mulainya kayak gimana? Nah, ini caranya. Pertama adalah doa dulu. Oke? Karena sejatinya hati manusia nggak bisa menangkap kebenaran kalau bukan Roh Kudus yang ngomong. Oke? So, kalau bukan dengan bantuan Roh Kudus, itu kata-kata itu misteri semua buat kita. Nggak ada artinya secara personal, nggak bisa merubahkan jiwa kita, nggak bisa merubahkan roh kita, nggak bisa merubahkan pikiran kita. Oke? So, pertama adalah kita harus undang dulu Roh Kudus, bantu aku ngerti. Ngomong sesuatu sama aku secara pribadi. Roh Kudus, undang Roh Kudus. Oke? So, pertama pray sebelum kita mulai itu. Nah, biasanya kalau yang pray-nya ini keskip, nah agak susah tuh. Biasanya kata-katanya tiba-tiba jadi kayak sang sekerta, cuy. Nggak ada artinya itu semuanya. Oke, so pertama doa dulu. Oke, itu establish posisi hati kita, itu menggemburkan jiwa kita untuk bisa menerima kebenaran. Lalu baca firman. Nanti bacaannya akan kita bahas selanjutnya. So, baca firmannya, apapun lah perikopnya, gitu kan. So, baca firmannya. Lalu mindset pertama kita harus masuk ke dalam mindset yang pertama adalah observasi. Observasi artinya apa? Kita jangan main langsung berkonklusi dulu atau menafsirkan. Artinya ini ya apa? Merpati itu artinya Roh Kudus gitu. Belum masuk sampai ke situ dulu. Jadi belum mengartikan. Tapi mengobservasi apa yang terjadi, faktanya apa, datanya apa, itu observasi pertama. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi kayak misalnya kisahnya Yesus ketemu si wanita Samaria gitu kan. Oke, diobservasi dulu. Yesus harusnya lagi mau pulang, tapi dia mampir dulu ke Samaria, gitu kan. Kalau digali lebih dalam lagi, observasi bisa macam-macam. Ternyata itu bukan rute yang normal, bla bla bla. Tapi nggak usah sampai segitu ya. Observasi itu, akhirnya ketemu wanita Samaria, habis itu ngomong seperti itu. So masuknya ke analisa yang lebih detail kepada fakta-fakta yang terjadi. Nah, baru masuk ke aplikasi. Aplikasi biasanya di dalam observasi itu kita udah ngeliat, wah ada sesuatu yang unik di sini. Biasanya kita bisa nge-spot tuh. Ada yang beda. Yang ini nggak normal dilakukan. Behavior Yesus yang ini itu nggak sesuai. Kalau aku di posisi Yesus, aku nggak mungkin seperti itu. Nah, biasanya di observasi keluar tuh fakta-fakta seperti itu. Nah, disitulah kita bisa gali. Aplikasinya buat apa ke hidupku? Interpretasinya berarti artinya apa? Artinya apa? Maknanya untuk hidupku itu seperti apa? Kalau aku mau menjadi serupa sama Yesus, mungkin aja Roh Kudus langsung berfirman, aku pingin kamu lebih berbelas kasihan sama orang. Sama seperti Yesus berbelas kasihan sama wanita Samaria. Ya, seperti itu. Oke? So, pertama observasi, baru setelah itu masuk ke aplikasi. Oke? Aplikasi interpretasi. Gimana maknanya buat aku? Aku harus berubah seperti apa? Tuhan mau aku ngapain? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan aplikasi.
Lalu setelah itu kita doa lagi, kita tutup, kita doakan apa yang kita udah dapatkan. Dan yang terakhir ini yang nggak kalah penting nih, aku mau nunjukin buku. Aku ada buku ada berapa biji nih. Dari kecil aku udah actually ini nih dari zaman Kak Tommy dulu, dari aku image dia udah ngelatih kita semua untuk menjurnal. So udah bukuku mungkin ada kali 7 atau 8 ini dan lain-lain untuk menjurnal. Jurnal, kenapa pentingnya jurnal? Siapa di sini yang pelupa? Ayo semuanya angkat tangan. Semua pasti pelupa. Sering banget lupa Tuhan ngomong apa tadi pagi, ya kan? Nah itu tuh yang bahaya. Tapi kita mau berhubungan, ya kan? Loh Tuhan berfirman loh sama kita. Tuhan nulis sesuatu loh buat kita. Nah jurnal itu attitude-nya adalah kita mau nulis balik sebenarnya ke Tuhan. Ya bisa lah dibilang seperti itu. Aku sering banget nulis juga kalau di Alkitab yang fisik. Aku sering banget highlight dan nulis juga di atasnya. Untuk langsung meresponi firman Tuhan tersebut. Karena apa buat aku? Firman itu hubungan. Firman itu Tuhan lagi ngomong ke aku. Dan aku pengen ngomong balik ke Tuhan. Balas reply-nya apa. Gitu kan. So, janji Tuhan ini. Mungkin ada kamu suatu hari dapat sesuatu yang sangat personal. Ada janji Tuhan yang diucapkan kepada kamu melalui firman tertentu. Ya catat momennya, tanggalnya. Nah kenapa? Karena di saat iman kita lagi goyah, di saat kita lagi nggak tahu arahan gitu kan, mungkin kita lagi down, kita bisa lihat lagi perjalanan iman kita bersama Tuhan, hubungan kita itu. So, penting banget sebenarnya untuk jurnal karena mencatat. Kalau di firman, kalau di perjanjian lama dibilang kalau firman itu akan dicatat di loh batu hati kita gitu kan. Di dalam hati kita akan dituliskan. Nah kita juga perlu untuk nulisin nggak cuma di hati doang tapi secara fisik gitu. So ada momen-momennya aku baca lagi. Lucu juga ya. Zaman-zaman itu, zaman-zaman apalah masih kecil dan ada firman-firman Tuhan seperti itu. By aku udah berapa menit ya ini? Ada yang bisa infoin? Lalu baca apa Gan? Ya kan itu itu tadi metodenya ya. Hopefully ini membantu buat teman-teman yang nggak tahu gimana caranya, yang blank banget. Swap J, oke? P swap J. Baca apa Gan? Crawl, walk, run. Jadi ini crawl kan artinya apa namanya? Merangkak, jalan, dan lari. Nah, biasa yang orang yang akhirnya ngerasa, gagal nih baca firman lagi, nggak mau lagi gitu kan. Itu karena, dari standarnya nggak pernah baca Alkitab, sampai baca 8 pasal 1 hari. Wah, keren ya kan, rohani. Tapi, alangkah baiknya, enjoy aja sih, gitu kan. Kita temuin pace yang sesuai sama kemampuan kita, dan kita tingkatkan pelan-pelan. Sampai ya goalnya kamu, entah kalau kamu mau baca Alkitab setahun sekali, 1 kali setahun atau dua kali setahun, ya terserah kamu. Tapi yang pertama, tingkat pertama nih, kalau nggak pernah mulai Kak, nggak pernah sama sekali, aku mau anjurin mulainya dari renungan harian. Biasa renungan harian ada satu atau nggak sampai 1 pasal biasanya, cuman beberapa ayat gitu kan. Lalu di ayat itu dijelaskan sama seseorang yang udah mature secara rohani menulis bukunya gitu kan. So itu renungan harian. Buat kalian yang bingung juga di mana ketemu renungan harian, download Bible app, aplikasi yang namanya Bible. Di situ banyak banget ada plan-plan, ada reading plan dan ada devotional di sana. Jadi kalau bahasa Inggrisnya devotional ya. So renungan harian pertama mulai dari situ. Coba bangun habitnya dari setiap hari membaca renungan harian itu, dan aku sangat percaya dan aku juga pernah ngalaminnya bahwa Tuhan berfirman dengan jelas melalui renungan harian tersebut. Oke? Lalu bacaannya per buku. Kalau kalian, aku udah lumayan sering nih Kak baca renungan harian, aku pingin lebih personal lagi, aku pingin belajar actually baca firmannya dan pingin dapetin sesuatu secara personal. Aku pingin Tuhan berfirman melalui aku dari bukunya langsung gitu kan, nggak dari interpretasi orang lain gitu kan. Mau coba, dan ini biasanya exciting banget, karena believe me, kalau kita udah libatin Roh Kudus terus pernah aja ngalamin gitu kan, baca dan sesuatu itu hidup, itu firmannya tuh kayak loncat gitu ngomong ke kita secara personal. Wow, itu luar biasa banget. Bacaan mulai dari per buku itu walk-nya. Lalu run adalah ya pakai Bible plan yang lebih steady lagi,
yang selesai 1 tahun mungkin. Ya terserah kalian juga gitu ya. So baca apanya seperti itu. Rekomendasi buku. Ini jadi Q&A. Rekomendasi buku apa, Gan? Eh, Kalau mau mulai banget nih, selama ini gue udah nggak pernah baca Alkitab dan mau mulai baca Alkitab, mulainya di mana? Buku yang mana sih yang harusnya aku mulai? Biasa banyak orang yang coba untuk mulai dari Perjanjian Lama dan bukannya itu sesuatu yang buruk. Semua buku di Alkitab itu sangat-sangat berguna, ada kebenaran di dalamnya. Nggak ada buku yang lebih penting daripada yang lain. Tapi akan susah, apalagi kalau kalian belum biasa baca Alkitab. eh, lebih misterius ya kan. Perjanjian Lama itu bisa diakuin. So yang aku rekomendasikan adalah pertama kenalan sama Yesus. Nah, ada orang yang mulai juga dengan Perjanjian Baru. Ya kan ada 4 Injilnya. Kalau mau kenalan sama Yesus pakai buku yang mana? Menurut aku yang pertama mulai dari Markus lebih dulu. Kenapa? Markus itu memang di latar belakangnya itu ditulis memang buat orang-orang Gentiles. Gentiles itu non Yahudi. So buat masyarakat umum, bahasanya lebih sederhana. Terus Markus itu karakteristiknya dibandingkan dengan yang lain itu pendek dan penuh action. Oh, jadi seru gitu bacanya. Udah dari satu kejadian ke kejadian lain, kejadian lagi. Banyak kalau kalian baca Markus itu katanya segera setelah itu, segera setelah itu, segera setelah itu. Kalau bahasa Inggrisnya immediately. Jadi dia satu kisah langsung jadi seru bacanya gitu. So, kalau mau kenal nama Yesus, melihat hidupnya secara cepat gitu ya. Itu Markus. So, pertama baca dulu Markus. Oh, lihat kejadian-kejadiannya, dia ngelakuin apa aja, luar biasa banget hidupnya. Mulainya dari Markus dulu. So, belajar mulai dari Markus. Lalu setelah dari Markus masuk ke Yohanes. Nah, Yohanes ini kita bisa kenalan sama hati dan pikirannya Yesus. Di situ banyak pengajarannya Yesus. Di situ banyak pesan tentang kenapa dia datang ke bumi, tentang begitu besar kasih Allah di dunia ini kan itu ada di Yohanes. Tentang sesuatu yang personal gitu. Kita bisa ngerti otaknya Yesus tentang kita, hatinya Tuhan. Itu di Yohanes gitu. So ini rekomendasi kalau kalian mau mulai buku di Alkitab. Ayo coba, aku mau tantang kalian. Markus, abis itu Yohanes. Itu seru banget, seru banget. Lalu terakhir aku mau kasih aja sedikit resources yang selama ini aku udah membantu aku. Bingung untuk ngerti dan bingung untuk dapetin penjelasan yang baik dan sederhana dan gampang. Gak tahu teman-teman udah tahu atau belum, tapi di YouTube ada satu project, ada satu channel namanya Bible Project. Ini ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Bible Project ini banyak banget isinya tuh, wah kaya banget lah. Kalian pasti akan terhibur sekali dan bukan terhibur. Itu edukatif banget dan gampang untuk dimengerti. Gitu. Jadi itu ada penjelasan per buku. Misalnya kalian lagi mau baca hakim-hakim, ya kan? Wah, apa ini hakim-hakim? Latar belakangnya apa? Ini ditulis buat siapa? Oh, itu ada. Dia ada summary-nya dalam bentuk video animasi yang gampang banget untuk dimengerti. Jadi sebelum baca kitab-kitab tertentu yang mungkin kalian masih nggak tahu apa-apa, coba baca itu dulu. Jadi dia akan jelasin yang nulis siapa, kapan ditulisnya, buat siapa ditulisnya, habis itu apa dia ngomongin apa sih keseluruhan bukunya. Nah, itu ada di situ, Bible Project. Oke. Untuk renungan, either tadi yang aku bilang Bible app, tapi susah gitu misalnya bahasa Inggris. Nah, ini yang bahasa Indonesia dan dibikin sama gereja kita sendiri. Ada aplikasi namanya Ibadah Harian. Ada di Android dan di iPhone. Aplikasi Ibadah Harian. Nah, itu juga membantu banget. Di situ ada renungannya, ada firmannya, bla bla bla. Gitu. Lalu kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang nggak sempet nanya sama Ko Jon Jon gitu kan, atau nggak punya pendeta yang bisa jawaban pertanyaanku, ada 2 website. Yaitu godquestions.org sama desiringgod.org. Kamu tulis aja pertanyaan kamu. Waktu itu ada yang pernah nanya tentang Nephilim, adalah kalau kalian nggak tahu, adalah gitu kan, ada raksasa gitu kan di bumi gitu. Itu gimana? Nah, itu cari di situ pasti ada jawabannya gitu. So ini resources yang bisa bantu kita dalam journey untuk menjatuh cinta sama firman Tuhan dan masuk ke dalam satu habit di mana kita cinta sama firman Tuhan. Wow, podcast. Oh iya benar. Wih, ini ada yang lebih tahu lagi deh gue. Ada podcastnya ya.
Yang terakhir, males kan? Ini aku rasa ini bottom line-nya kita banyak yang bilang kayak gini kan. Males kan? Tapi males kah baca firman? Gak tahu mau mulai dari mana. Ini tantangan aku. Mau hidup dipimpin sama Tuhan nggak? Mau dipimpin sama Tuhan nggak langkah-langkahnya hidup kita? Sampai kapan kamu mau jalan sendiri dengan kekuatan kamu sendiri? Tanpa ada influence dari Tuhan. Tanpa ngelibatin Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu kita nggak baca firman Tuhan ya, itu sama aja kita jalan sendiri. Ini pertanyaannya. Ya kalau malas ya terserah lah kalau mau malas. Kalau nggak mau baca firman, terserah lah kalau mau nggak baca firman. Ini buat kebaikan kamu kok. Kenapa aku yang jadi pusing? Ya kan? Pertanyaannya ini, mau dipimpin sama Tuhan nggak? Capek gak sih jalan sendiri? Ayo di sini yang nggak baca firman, yang nggak pernah punya daily devotion, coba mikir, capek gak sih jalan sendiri? Kayak nggak ada arahnya, kayak nggak ada maknanya kerjaan kita. Sekolah rasanya gitu-gitu terus, nggak ada purpose-nya. Mau dipimpin sama Tuhan nggak hidupnya? Mau kenal gak sama Tuhan? Sebenarnya benar gak sih kamu mau kenal sama Tuhan? Kalau kamu mau kenal sama Tuhan, ya baca firman dong. Ya baca firman dong, nggak ada lagi jawabannya. So aku di sini nggak bukan pengen harus baca Alkitab setiap hari. Karena aku rasa kalau message-nya adalah itu, yang lahir adalah sebuah roh agamawi yang kita, oh aku harus baca firman hari ini. Sedangkan bukan itu hatinya Tuhan sebenarnya di dalam firman-Nya, di saat firman-Nya dituliskan untuk kita. Dia pingin ngobrol sama kita. Dia pingin mimpin kita. Dia pingin kasih tahu di situ ada jebakan. Yang benar caranya kayak gini. Kalau sikap hatinya kamu seperti ini, kamu akan busuk di dalamnya. Itu isi firman Tuhan itu. Hikmat yang penuh dengan hikmat yang relevan banget sama dunia ini. Bahkan kalau keputusan bisnisnya kamu, keputusan keluarga kamu, keputusan hubungan kamu, semuanya ada di dalam situ. Ya kan? Mau kenal sama Tuhan atau enggak? Mau dipimpin sama Tuhan atau enggak? Kalau iya jawabannya, kalau benar iya jawabannya, ya baca firman dong. Ya baca firman dong. Nggak ada lagi jawaban. So itu pertanyaan, itu bottom line-nya adalah itu. Dan ini ya concern utama stop share. Aku mau tutup dalam ini. Teman-teman harus ngerti kenapa buat kita anak-anak muda penting untuk membangun disiplin ini. Karena aku percaya kenapa aku mau melayani sampai sejauh ini adalah karena aku percaya setiap 33 orang yang ada di sini, dan lebih yang di Mojokerto ada banyak. 33 orang di sini, semuanya itu akan dipakai sama Tuhan. Kalian punya potensi yang luar biasa, kalian punya tujuan hidup yang luar biasa, di mana Tuhan mau kerjasama sama kita untuk kemuliaannya Tuhan. So kalian itu sebenarnya anak-anak Tuhan yang Tuhan udah kasih potensi yang luar biasa. Dan percayalah, down the road di saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan berkatin kita. Aku nggak ragu sedikit pun kalau di sini akan ada bisnismen sukses, ada politisi yang luar biasa, ada orang-orang yang kerja di bidang kesehatan, ya kan? Tuhan di saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan taruh kita ke tempat-tempat tinggi. Karena kenapa? Karena identitas adalah terang. Terang harus ditaruh di tempat tinggi. Saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan ditaruh di tempat-tempat yang tinggi. Dan semakin tinggi kita, ya kan? Semakin banyak anginnya, godaannya untuk menjatuhkan kita. Cobaannya akan semakin banyak. Nah, kalau kita nggak belajar dari hari ini untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya setiap hari, mengizinkan Tuhan untuk ngomong sama kita, untuk membuat kita bertobat, gitu kan? Untuk firman-Nya itu bisa pedang itu bisa nusuk sampai ke jiwa kita. Kalau nggak ada itu yang kita bangun dari hari ini, dari kita muda, di saat kita nanti ditaruh di tempat-tempat tinggi, gampang sekali jatuhnya. Yang ada bukan kita memuliakan Tuhan, kita malah mencemarkan nama baiknya Tuhan. Itu concern aku. Percayalah, nggak ada yang lebih pahit, teman-teman, daripada kita udah masuk ke dalam tujuan hidup kita ditaruh di tempat-tempat tinggi, tapi abis itu kita lupa tujuannya itu apa, yaitu memuliakan Tuhan. Nggak ada value yang mengikat kita, atau kita nggak berdiri di batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. So itu hatiku buat kita semua. Mulai yuk dari sekarang.
Percayalah, nggak ada ruginya sedikit pun kok. Nggak ada ruginya sedikit pun kok untuk cari Tuhan dan kenal sama Tuhan. Rindu banget untuk kita sama-sama di sini untuk jatuh cinta sama firman-Nya Tuhan. Aku percaya banget kalau Tuhan siap untuk ngomong sesuatu yang luar biasa. Kamu buka aja Alkitab kamu baca, kamu buka hati lebar-lebar, Tuhan mau berfirman secara direct kepada kamu. Udah nggak zamannya lagi, harus cari nabi yang bisa dengar suara Tuhan untuk ngomong ke aku. Enggak. Tuh, hati Tuhan nggak pernah seperti itu. Loh, ya iya kan, Tuhan aja Yesus mati, tirainya dibelah lebar-lebar. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi perantaranya itu loh. Ya kan, nggak ada ruang maha kudus lah, apa segala macam, nggak pakai itu lagi. Nggak pakai lagi perantara. Sebenarnya kamu nggak butuh aku untuk supaya Yesus bisa ngomong sama kamu secara directly. So, itulah yang harusnya kita terjadi. Yesus ngomong kepada kamu setiap hari. Setiap hari. Itu intinya. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman. Bapak, mungkin hari ini kami belum bisa melihat Tuhan sama seperti Pak Mazmur itu Tuhan. Betapa indahnya, betapa manisnya, betapa sempurnanya Tuhan. Firman-Mu itu buat kami Tuhan. Tapi kami mau belajar. Karena aku berdoa buat setiap orang di sini Tuhan yang mungkin Tuhan memutuskan hari ini Tuhan, aku mau mulai untuk mencari firman Tuhan. Aku berdoa kiranya ada Roh Kudus-Mu yang tercurah untuk mereka. Membukakan mata hati mereka supaya setiap kali mereka mencari Tuhan dan membaca firman Tuhan, mereka bisa mendapatkan sesuatu dari-Mu. Mereka bisa merasakan Tuhan indahnya, nikmatnya Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan buat teman-teman yang mungkin hari ini masih udah ada keraguan di dalam hati mereka Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang hidup bergereja atau apapun itu Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar mereka pun bisa Tuhan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.